record belum dimulai. Belum di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ya teman-teman semua. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 dan juga selamat datang Miss Naomi dari kelas D ya. Selamat datang di kenyamanan dan kehangatan kelas C. Dan mohon maaf kalau murid-murid saya luar biasa semua dan Miss Naomi pastinya luar biasa ya. Beruntung loh masuk kelas C loh ya. Ada Mister soalnya. Dan juga di kelas WID, Miss Naomi juga kan masuk kelas WID saya. Ya seperti itulah Mister ya. Sama aja kalau kalian nanya Mister Rehan kayak gimana sih di ini ya kayak gitu. Ya selalu informatif yang memberikan informasi dari A sampai Z non-stop. Oke, kita mulai saja. Hari ini Miss Naomi nanti kita menyesuaikan aja ya. Jadi nanti saya akan kasih waktu sedikit penjelasan buat Miss Naomi bagaimana kelas kita. Karena kelas kita itu cukup strict, bukan strict sih. Memang bisa dibilang apa ya, banyak ininya lah, kegiatan disiplinnya ya, interdisiplin ya, mungkin ngerjain soal, ada kuis gitu. Mungkin kelas D juga gitu ya. Saya juga sudah komunikasi sama Miss Mita. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah Miss Mita sudah bisa memberikan memfasilitasi apa yang diminta dari Miss Naomi. Insya Allah Mister juga begitu. Ya jadi sudah nggak kaget lagi. Oke, sudah terlihat ya ininya PPT-nya. Hari ini kita akan belajar tentang reading text. Teman-teman kalau yang nggak ini bisa on cam ya, jadi Mister bisa kangen ya, kangen wajah kalian yang on cam. Oke, reading text. Hari ini kita akan belajar reading text. Teman-teman mungkin kita sudah belajar ya, kita tentang di materi kedua itu mengenai apa? Ya, storytelling. Nah, Mister pengen storytelling lagi. Kalau storytelling yang itu mengenai masalah pengalaman, experience. Tapi ini sekarang ada tentang apa? Tentang sejarah. So it's more details, of course, dan juga ada beberapa kosakata yaitu grammarly, atau mungkin juga ada beberapa teori yang memang harus dipenuhi di history. A little bit different, ya, tapi sama konsepnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, materinya apa sih yang kita diskusiin? Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang apa sih Battle of Surabaya, kemudian strukturnya itu seperti apa, kemudian juga exercise, vocabulary, grammar, dan ada regular dan irregular. Ya, we don't forget about that. Sebelum itu bisa didengar dulu ya. Wait, bisa didengar dulu ya ininya ya, videonya. Audionya nggak keluar. Sir,
Oh ya, suaranya nggak kedengar ya? It's okay, nggak apa-apa. Oke, ini salah satu penggalannya. Ya, kita lanjut aja ya. Nah, oke. Itu adalah salah satu penggalan ya dari cerita ya. Nggak ada suaranya, mohon maaf. Ya, itu adalah struktur dari recount text. Kita kan kemarin description, we are talking about recount text now. Ya, apa itu? Itu mengandung orientation, event, and reorientation. Ya, orientation itu adalah informasi ya, itu tadi ya, seperti paragraph description, kita kayak mengenai pendahuluan dulu. Tapi kalau di sejarah, history, kita kasih tahu dulu tentang tokoh, tempat kejadiannya di mana, kapan, dan sebagainya. Misalkan tentang cerita itu ya, misalkan tentang Surabaya, berarti ceritain dulu aja tokoh-tokoh orang Surabaya siapa, Surabaya itu bagaimana, kejadiannya apa, gitu, pengenalan dulu. Nanti kalau sudah, baru kita masuk event. Event itu mengenai kejadian maupun pengalaman yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Ya, jadi itu intinya, gitu. Puncaknya, klimaksnya. Kemudian reorientation yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi mau ngapain, cerita diulang lagi. Ya, bisa juga dengan pendapat, itu juga bisa. Nah, ciri-cirinya apa nih teman-teman? Ciri-cirinya itu ada past tense, itu pasti, karena kan sudah masa lalu. Nah, itu based from the reality, itu realita. Kemudian use conjunction dan time connective, kata hubung dan conjunction. Mister sudah jelasin di minggu lalu. Ya, peristiwa dan kejadian. Contoh ada kata and, but, the, after that, dan bla bla bla. Ya, harus ada kata hubung itu. Kemudian ada adverb and adverbial phrase for explain, place, time, and step. Yesterday, at my house, slowly. Nah, kayak gitu. Ya, jadi dijelasin secara waktunya kapan sih. Nah, gitu. Kemudian ada action verb, ya itu umum sekali ya, pasti ada action lah, ada aksi ya, namanya masa lalu pasti ada sebuah tindakan gitu, nggak akan ada masa lalu nggak ada tindakan tanpa tindakan ya, itu paham ya? Nah ini dia language dari recount text itu ada past tense, action, adjective, conjunction dan adverb ya, adverb itu keterangan. Nah ini dia, Mister aja yang baca ya. Sedikit deh, Miss Vika aja deh baca paragraf pertama. Nah. On 10th November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945. The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry to British Army. British Army at that time was part of the Allied force. The Devian Bung Tomo is the well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. Oke, thank you so much, Miss Vika. Ya, ini adalah orientation, teman-teman. Jadi pengenalan dulu. Kalau bicara tentang Surabaya, ya ada Hari Pahlawan, gitu kan, kayak introduction, gitu. Tanggal 10 November. Ya, pengenalan bagaimana kejadian Surabaya. Pada tanggal 10 November, Indonesia merayakan Hari Pahlawan atau Heroes Day in remembrance. Remembrance itu untuk mengenang atau memperingati the Battle of Surabaya, which started, yang dimulai pada very date itu di awal di awal bulan ya, itu bisa juga apa-apa. In the year 1945, tahun 1945. The Bloody Battle, pertumpahan darah, peperangan pertumpahan darah juga bisa, itu di tempat took place because ya took place itu artinya terjadi karena Indonesia refuse itu menolak untuk surrender, menyerah their weaponry to British ya, and army, persenjataan ya weaponry itu. British Army at that time was part of Allied force ya, jadi Allied itu sekutu, tentara sekutu. The Defiant, Bung Tomo, Defiant itu dari kata defend ya, jadi kayak pembela ya. Jadi yang membela, maksudnya menolak mereka. Bung Tomo itu well known, dikenal banget sebagai pemimpin revolusioner ya, who played a very important role in this battle ya. Jadi punya peran penting banget nih si Bung Tomo. Oke, paragraf 2 mungkin Miss Novita boleh dibaca. Miss Novita? You there? Apa malu-malu? Oke, Miss Dia deh. Miss Dia. Yang on cam set deh.
Oke, paragraf 2 ya. Oh, nggak bisa ya mic-nya. Oke, oke. Miss Cynthia Vera deh. Miss Cynthia. Ya wes. Cynthia nih. Oke, Miss Naomi. Oh ya, Miss Naomi, saya lupa. Ada Miss Naomi. Miss Naomi, you there? Yes, Oke, sir. boleh dibaca yang event? It's okay. Yes, sir. It all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya. Under the command of Brigadier A.W.S. Malabi, Brigadier Malabi already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. The agreement stated that British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their troops. However, a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya. The leaflets told Indonesians to do otherwise on 27 October 1945. This action angered the Indonesian troops and militia leaders because they felt betrayed. On 13 October 1945, Brigadier Malabi was killed as he was approaching the British troops post near Jembatan Merah or Red Bridge, Surabaya. Oke, thank you. Paragraf 3 boleh Miss Nafila? Sekalian ya, tanggung. There were many reports about the death, but it was widely believed that the brigadier was murdered by Indonesian militia. Looking at the situation, Lieutenant General Sir Philip Christensen brought in reinforcements to siege the city. In the early morning of 10 November 1945, British troops began to advance into Surabaya with cover from both naval and air bombardment. Although the Indonesian defended the city heroically, the city was conquered within 3 days and the whole battle lasted for 3 weeks. In total, between 6,000 and 16,000 Indonesians died, while casualties on the British side were about 900 to 2,000. Battle of Surabaya caused Indonesia to lose weaponry, which hampered the country's independence struggle. However, the battle proved Indonesia and Mr. Kepotong tulisannya. Kepotong. Ini udah? Enggak. Oh, udah. Ya udah full ya? Udah ya? Oke. It's okay, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita bahas yang kedua ya, event. Nah, yang event itu it's all started because of misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya. Jadi ada kayak kesalahpahaman ya, misunderstanding antara tentara British di Jakarta dengan yang di Surabaya. Di bawah komando Brigadier AWWS Malabi ya. Jadi Brigadier Malabi ini udah buat perjanjian agreement dengan pemerintah Jawa Timur, Mr. Surya. Nah, persetujuannya itu yang menyatakan bahwa British would not ask Indonesian troop and militia to surrender their weapon. Jadi ada perjanjian bahwa British tidak boleh meminta Indonesia menyerah untuk persenjataan mereka. However, tapi malah justru British merencanakan from Jakarta drop leaflet. Leaflet itu kayak bom gitu. Surabaya. Nah, leaflet told Indonesian to do otherwise. Nah, maksudnya to do otherwise ini ya melakukan sebaliknya, ya balas dong, masa nggak dibalas gitu. Pada tanggal 27 Oktober 1945. This action anger membuat murka dari Indonesian troops and militia leader, tentara-tentara Indonesia gitu dan pemimpin-pemimpin, karena mereka merasa dikhianati. Nah, pada tanggal 30 Oktober 45, Brigadier Malabi dibunuh, was killed pada saat dia approaching, mendekati
tentara British dekat Jembatan Merah atau Red Bridge, Surabaya. Ini adalah event puncaknya, klimaksnya. Kalau di film atau di novel, teman-teman suka nonton film juga ada seperti ini, ya. Gitu. Mungkin konteksnya aja yang beda dan lebih kompleks. Reorientation ini adalah penutup, biasanya ya kesimpulan atau mungkin endingnya gimana sih dari puncaknya. Nah, endingnya apa? There were many reports about the death, banyak laporan dari kematian bahwa widely believed, ya banyak dipercaya bahwa brigadir ini dibunuh oleh tentara Indonesia. Melihat situasi ini, Letnan Jenderal Sir Philip Christensen membawa reinforcement pertahanan mereka untuk siege. Siege itu mengepung kota. Siege the city. Siege itu mengepung. In the early morning, ya di awal pagi buta ya, pagi awal tanggal 10 November 45, nah ini puncaknya kesimpulannya. British troops began to advance into Surabaya, jadi benar-benar langsung ke sana ke Surabaya dengan cover, dengan pengepungan ya, cover itu from both naval itu angkatan laut ya, naval, dan bombardir udara, jadi angkatan udara. Although meskipun Indonesia mempertahankan kotanya secara heroik banget ya, secara pertumpahan darah banget dengan pengorbanan luar biasa ya, city was conquered within 3 days, tapi malah justru kotanya sudah dikuasai selama 3 hari. Dan battle-nya last for 3 weeks, ya sudah berlangsung selama 3 minggu. Secara total, in total, antara 6.000, 6,000 until 16,000 Indonesian die. Orang Indonesia meninggal, mati. With casualty on the British side were about 600 to 200. Ya, dibandingkan dengan British, sisi orang-orang British itu, tentaranya cuma 600 sampai 2.000. Jadi paling banyak orang Indonesia meninggal. Jadi Battle of Surabaya menyebabkan Indonesia itu kalah dalam persenjataan weaponry, which hampered itu menghambat ya, perjuangan kemerdekaan negara. Ya. However, meskipun battle itu memprovokasi Indonesia dan massa internasional to rally to counter independence, ya untuk membantu atau mengakui kemerdekaan negara, which made this battle especially important for Indonesian National Revolution. Jadi biarpun begitu, tetap menurut massa internasional, media internasional tuh ini salah satu Battle of Surabaya itu salah satu bagian dari sejarah kemerdekaan yang nggak bisa dilupakan. Gitu. Nanti ada soal nih kalau di reading, mau soal TOEFL, soal IELTS. Nah, teman-teman baca. Kalau dulu Mister baca itu maksimal 2 menit, gimana caranya? Teman-teman juga gitu. Ya, nggak boleh lama-lama kalau soal. Apalagi ngerjain soal maksimal 10 detik kalau di reading. Ya. Teksnya apa? Membahas tentang apa nih? Nah, yang soal pertama. Jawabannya adalah recount text. Pokoknya teman-teman nggak usah bingung kalau misalkan soalnya tentang history atau apa itu pasti recount text. Ya, recount text itu adalah cerita yang real. Ya. Gitu. Kejadian di masa lalu. Cerita teman-teman, masa lalu teman-teman, boleh dong Miss Dia atau Miss Navila atau Miss Novita cerita masa lalu itu udah pasti recount text. Kecuali cerita dongeng atau apa itu bukan lagi, beda lagi. Ya, itu udah fantasi. Biarpun peran kalian mungkin kalian jadi salah satu pemerannya, tapi tetap itu fantasi, jadi tidak bisa dianggap recount text. What is the passage about? Ya, the passage is about the Battle of Surabaya. Jadi penggalan ceritanya itu tentang Battle of Surabaya. Jadi kalian langsung lihat judulnya aja, jadi nggak usah lama-lama. Ada kata passage pasti nanya judul, dah gitu. Kalau ada kata text written, ada kata text form, bentuk teksnya itu apa, pasti nanya jenisnya, masalah recount text. Gitu, ya. Jadi nggak usah mikir lama-lama. Where did it happen? Cari kata kunci where did it happen itu di event. It happened in Surabaya. Ya, atau bisa jadi judul nggak apa-apa. Tapi mungkin nggak semua cerita recount itu bisa diambil ya. Triknya, trik-triknya tuh nggak selamanya jadi judul. Kalau misalnya dari judul nggak bisa ketemu, langsung cari di event. Jangan cari di orientation atau reorientation kelamaan. Buang-buang waktu. Langsung ke event. Tuh. Where did the battle take place? Ya, battle take place itu mostly itu ada di orientation. Kalau nggak dijelasin, bisa ada di reorientation. Karena kebanyakan soal cerita recount itu mungkin kalau di event puncaknya kan banyak ya. Teman-teman mungkin bisa aja lihat dari recount text di reorientation-nya dulu karena itu biasanya kesimpulan. Biasanya diambil kesimpulan yang penting-penting, langsung skip aja ke situ. Kesalahan dari pembaca, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau mungkin Mister ngajar itu mereka terlalu baca kebanyakan. Padahal langsung aja skip, ada triknya. Gitu. Biasanya yang puncak-puncak
kejadian, where did it happen, kapan, gitu, 5W1H ya, di mana, kapan, itu biasanya antara di event atau di reorientation, di kesimpulan. Kalau nggak mau pusing, coba cari dulu di reorientation, di kesimpulan, baru kita ngomongin di event, kalau nggak ada, gitu ya, di reorientation-nya. Astagfirullah, maaf, ada barang jatuh. Oke, next. Did the Indonesian lose or win the battle? Ini pasti di recount, gitu. Ya, jadi ketawa kan sekarang. Pasti di recount. Why do you think so? Nah, itu kan mungkin ada pendapat ya. Mungkin teman-teman kalau ngerjain soal, Mister bikin soal tentang recount, nanti teman-teman minta pendapat, kira-kira pendapat cerita ini gimana, nah harus bisa. Ya. Indonesia lost a battle because number of victim casualty Indonesia lebih besar atau lebih kecil dan segala macam yang bisa dijawab. Tergantung opsi pilihan gandanya ya. Itu biasanya nggak harus sama plot dengan kalimatnya, tapi lebih ke opini. Jadi ada parafrase ya, pengubahan kata. Jadi hati-hati bisa kejebak di situ ya, teman-teman. Apalagi reorientation itu bisa menjebak. Paham sampai sini ya? Gitu. Nah, ini ada vocabulary, bisa dilihat. Ya, boleh di screenshot, nggak apa-apa. Mungkin banyak yang belum tahu. Nah, remembrance, kekuatan militer, atau bisa sebenarnya remembrance itu juga adverb-nya itu mengenang, itu juga bisa. Surrender, menyerah. Weaponry, persenjataan. Defiant, menantang atau menahan, membela. Drop, memperlambat. Leaflet, selebaran, kayak pamflet gitu ya teman-teman. Kalau kita nyebutnya pamflet ya. Kalau orang zaman dulu tuh leaflet. Jadi yang fisiknya gitu. Kalau pamflet mungkin konteks kita itu udah online ya, jadi kita kasih sebar, kirim-kirim file untuk definisi zaman sekarang. Anger, marah. Betrayed, dikhianatin. Siege, ngepung, pengepungan. Reinforcement, pengingatan atau persenjataan ya, atau pertahanan juga bisa. Casualty itu korban ya, tapi ini korban konteksnya lebih ke ini ya, ke konteks bukan ke orang sipil, rakyat sipil, tapi lebih ke casualty itu korban dari tentara. Bisa kalian menggunakan kata casualty. Hamper, menjatuhkan atau memperhambat, itu boleh. Militia, kelompok pejuang, biasanya kelompok-kelompok sipil lah ya. Itu. Tapi nggak bisa dikategori militer ya, orang-orang militer. Itu istilahnya militia aja lebih kerennya. Advance, bergerak maju ya, jadi benar-benar membabi buta, menyerang. Rally ya berkumpul, ya, jadi kita kumpul, discuss gitu ya, gather, mungkin kalau kita bahasa gather, gathering gitu. Boleh kok pakai kata rely itu juga bisa. Itu. Rely ya, rally. Oke. Nah, ini ada soal nih. Miss Vika coba nomor 1 apa soalnya? Langsung. The freedom fighter. Ya, pejuang bebas. Workforce. Ini jawabannya ya, ada di kotak yang paling atas ya. Di sini. Sambil nyari Miss Vika, saya terjemahin dulu. The freedom fighter, pejuang bebas, itu dipaksa untuk bla bla bla. Tapi keimanan dengan Tuhannya, dengan apa jawabannya? Surrender. The freedom fighter were forced to surrender. Apakah benar? Yes, betul. Disuruh nyerah itu. Ya, tapi keimanan, their faith in God, dengan Tuhan, dan mimpi orang-orang itu memperkuat, strengthen. Memperkuat mereka agar tetap keep on, jadi tetap berjuang, fighting against the aggressor. The aggressor itu ya inilah ya, yang melawan gitu. Ya siapapun yang pemaksa. Nomor 2, Miss Naomi apa? The blah 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 militia refused to obey the British Army instruction to surrender the weaponry to them. Apa jawabannya? Kalau bahasa Indonesianya, jadi si militia ini menolak untuk mematuhi British Army, tentara British, instruksinya untuk menyerah. Nah itu artinya. Kira-kira apa jawabannya? Do you know Miss Naomi? Apa jawabannya? Belum tahu, Sir. Oh, belum tahu. Oke, Miss Nafila apa jawabannya? Apa tadi Mister artinya?
Jadi si militia ini refuse, menolak untuk obey, untuk mematuhi perintah dari tentara British untuk menyerah. Kira-kira jawabannya apa? The bla 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 militia. Nggak tahu, Mister, soalnya yang di kotaknya ada yang nggak tahu artinya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sir, Miss Nomi, what? sorry. Kayak defiant. Defiant, mana sih? Oh, udah running tapi. Oke, kita percepat ya. Defiant. Oke. Benar apa jawabannya? Yes, betul. Ya. Defiant. Apa defiant tadi? Ya, artinya. Menentang. Yes. Jadi militia penentang ya. Militia itu menolak, pasti menentang itu. Oke, lanjut ya biar cepat. The city was under bla bla bla. So, jadi di bawah apa? Jadi nggak ada yang bisa masuk, get in or get out dari kota. Lucky, beruntungnya people tetap defend ya. Dependent itu kayak mengandalkan makanan mereka. Jawabannya adalah siege ya, di bawah pengepungan. Nah, gitu. Nomor 4, to ensure, untuk memastikan mereka menang di peperangan, the foreign, orang-orang asing, army ya, itu send, mengirim apa? Mengirim reinforcement ya, reinforcement ke peperangan ya, di medan perang. Some of which include, salah satunya juga termasuk weapon, persenjataan, dan logistik, bantuan logistik, logistical support. Kemudian nomor 5, do not betray me, jangan mengkhianati saya. Be loyal to our agreement, tetap setia dengan aturan. Your betrayal will bla 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 me. Jawabannya adalah anger, ya, membuat saya marah, will anger me. I can be really angry, and that can mean that there will be no more collaboration between us. Jadi kayak ngancam. Jadi kalau sampai benar-benar di betray, ya nanti kita akan putus. Jadi udah nggak ada kerjasama lagi. Nomor 6, last week, teenagers bla 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 in the center of city. Jawabannya rallied, itu berkumpul, ya. Atau gather juga bisa ya, gathered. Kalian boleh pakai kata rallied, is okay. Bisa nambah kosakata kalian. Ya, to support the beginning of bike school program, untuk mendukung program naik sepeda ya dari sekolah. Jadi mereka datang dengan sepeda mereka. The defeat in the Battle of Surabaya itu hampered, mengepung pergerakan dari militia. The heroic spirit menyebar keluar, spread out itu menyebar, inflame ya, menggebu ya bahasanya gitu, untuk bertarung ya, lanjut bertarung. Kemudian the militia advance ya, langsung menyerang secretly, diam-diam ya, mengepung untuk menguasai kota ya dari agresor. Setiap tanggal 10 November, my school hold a ceremony in remembrance of national heroes ya, untuk mengenang atau mengingat. Ya, we pray together, kita berdoa bersama, lalu membaca biografinya Jenderal Sudirman dan berdoa untuk mereka. Kemudian yang terakhir, student have many school held a mass rally. Ya, perkumpulan massa yang besar, nah, untuk protes rampant corruption, ya, korupsi dan permintaan korupsi untuk bisa ditangkap, ya, jadi mereka minta protes. Nah, grammar review, Mister nanti bisa di ini ya, waktunya terbatas ya. Tenang aja, nanti Mister akan kasih ya filenya. Ya, jadi kayak were are, nah ini present and past tense ya teman-teman. Gitu. In 1945 they were 17, umurnya sebelum itu 17, jangan pakai are. So they are 85 now, berarti are, berarti yang present. Biasanya main-mainnya itu past dan present. Ya. Today the weather is good, it's cold, but last Monday, minggu Senin kemarin, it was terribly hot. Oke, gitu aja. Jadi cuma pakai was, were, am. Ini apa grammar apa? Am is are, present, and past continuous ya. Rumusnya adalah subject plus to be, ya, am is are, was were, ya, nggak ada future ya. Kalau future itu kita nggak ada hubungannya dengan recount. Plus verb ing, ya, kecuali kalimat pasif bisa verb 3. Nah, ini ada regular, irregular ya. Nah, ini harus dihafal ini teman-teman. Ya, kalau yang pakai ed itu regular, kalau yang nggak ada ed itu irregular. Nah, ini harus dihafal. Gitu. Ini read bacanya tapi baca read. Nah, won nggak ada I win it gitu, I lost it gitu, nggak ada. Gitu. Thought, berpikir, got, I've got, I got.
took, mengambil, made, I made, saya membuat, saya tadi membuat, gitu. Ya, nggak ada made it, make it, itu nggak ada. Atau told it, nah, nggak ada pakai ed. Nggak semua kata itu pakai ed, kata verb ya. Nah, itu harus dihafal, teman-teman. Ya, boleh di screenshot atau nanti Mister akan kasih besok ya. Oke, selesai materi hari ini. Ada yang mau ditanya sebelum Mister tutup? Mister hari ini mau ngajar anak kelas WID. Ya, mungkin Miss Naomi juga akan berjoin. Ya. Oke, kalau tidak ada, Mister akhiri ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan. Nanti ada post test, tapi post test nanti setelah pertemuan 12 saja. Nanti pakai Google Form ya. Biasanya pakai file ya, sekarang pakai Google Form aja. Tapi nanti gabung jadi satu. Ya, nanti Mister kasih linknya. Tapi nanti pertemuan 12 berarti hari Selasa depan ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 22. Yes, tanggal 22. Nanti langsung bisa kasih semua post testnya. Selesai deh. Ya. Oke, senang ya kalian ya selesainya. Mister yang sedih. Oke, kalau nggak ada, Mister akhiri ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, oke. Mister tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama. Miss Naomi boleh stay dulu di sini ya, bentar ya. Ada yang mau di. Miss Naomi udah keluar ya, wes nggak ada deh.